Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Trader Asia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan Anda yaitu bagaimana cara saya menganalisa beberapa mata uang ya. Bagi kalian yang udah nonton analisa signal saya sebelumnya di minggu kemarin yaitu di GBP USD ya. Ternyata harga bergerak itu sesuai dengan analisa yang kita pelajari ya, sesuai dengan indikator Bollinger Band Moving Average, kemudian sesuai dengan garis trend line ya yang udah pernah kita buat. Nah, jadi di dalam video ini Trader Asia ingin berbagi dengan kalian bagaimana cara saya sendiri ya selama ini, bagaimana cara saya menganalisa beberapa mata uang ya. Tentunya juga minggu yang lalu ya, 2 minggu atau 3 minggu yang lalu ya, saya pernah berbagi juga signal USD CHF, kemudian USD JPY dan juga Euro USD. Dan itu semuanya cuan teman-teman ya. Nah, ini juga sangat penting bagaimana caranya kita mengetahui pergerakan harga mata uang itu kemana. Nah, di sini Trader Asia menggunakan yang pertama yaitu BBMA, yaitu Bollinger Band Moving Average, kemudian yang kedua yaitu mengkombinasikan dengan garis trend line, dan yang ketiga yaitu menggunakan Fibonacci retracement ya untuk menentukan yang namanya SL-nya berapa, kemudian TP-nya berapa ya kan. TP-nya itu antara TP maksimum dan juga TP minimum. Jadi kalian yang nonton video ini sebelum masuk ke dalam chart ya, Anda siapkan juga catatan untuk Anda tulis dan nonton video ini seutuhnya. Jangan Anda skip, jangan Anda loncat-loncat biar kalian lebih mudah mengerti bagaimana cara saya menganalisa. Siapa tahu cara saya ini bisa menjadi referensi bagi kalian semuanya. Oke, jadi simak terus video ini sampai habis. Baik, rekan-rekan Trader Asia. Jadi bagaimana cara Trader Asia selama ini menganalisa ya? Jadi kita harus mengetahui dulu SOP ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam chart, lebih baik Anda tahu dulu SOP. Ya, apa itu SOP-nya? Analisa BBMA ini kan ada SOP-nya ya teman-teman ya. Misalkan dari ekstrim ya, kemudian TP wajib seperti biasa ya teman-teman ya, kemudian MHV ya, valid MHV telah terjadi yang namanya CSAK dan re-entry ya, atau mungkin langsung momentum, bisa juga re-entry juga ya, momentum juga, setelah momentum juga ada re-entry. Jadi Anda harus kenali dulu. Sedikit saya ingin menjelaskan bagaimana bergeraknya candlestick sesuai dengan SOP BBMA, azas BBMA. Jadi saya berharap kepada teman-teman menyiapkan alat tulis ya, catatan untuk Anda catat apa yang saya sampaikan, dan ini juga sangat penting ya. Walaupun di video sebelumnya juga saya sudah pernah menjelaskan gitu ya. Nah, kita lihat misalkan harga uptrend. Oke. Dan ini adalah ekstrim, kemudian TP wajib ya, kemudian MHV, tetapi belum valid MHV kalau belum ada candlestick arah kuku. Nah, setelah ada candlestick arah kuku maka valid yang namanya MHV ya. Kemudian biasanya setelah terjadi candlestick arah kuku maka akan diberi re-entry sell ya, kemudian harga langsung ke bawah, candlestick momentum bisa jadi, dan diberi re-entry sell kedua ya, dan seterusnya sampai harga menuju ke bawah. Oke teman-teman, di sini adalah ekstrim, di sini TP wajibnya ya, kemudian di sini MHV, kemudian candlestick arah kuku ya. Saya juga harus sering-sering mengulang biar kalian mengerti ya. Kemudian re-entry sell, kemudian candlestick momentum ya, kemudian re-entry lagi. Oke. Nah, ini adalah kasusnya untuk harga yang downtrend
ya sampai menyentuh kurang lebih mungkin support, ya sampai dia menyentuh support. Dia mencari support, kemudian setelah menyentuh support maka dia akan berbalik arah harga, ya. Baik, saya gambar lagi misalkan, kemudian telah tersentuh support, ya, dan tiba-tiba di sini ekstrim. Oke, di sini ekstrim. Nah, kemudian TP wajib, oke, kemudian MHV, kemudian candlestick arah kuku, atau mungkin bisa jadi langsung candlestick momentum, ya. Ada beberapa kasus kadang-kadang demikian. Tetapi setelah candlestick momentum maka akan terjadi yang namanya re-entry buy atau re-entry sell, ya. Oke, kita ulangi. Kemudian candlestick arah kuku, re-entry, dan langsung harga bergerak menuju ke mencari yang namanya resisten, ya. Oke. Nah, ini adalah kaidah BBMA ya teman-teman, ya. Nah, kalian harus tahu dulu ya, sebelum kita melanjutkan dalam chart, kalian harus tahu dulu kaidah-kaidahnya ya teman-teman. Dan jangan lupa Anda catat. Oke. Nah, seperti ini. Di sini TPW, ya, kemudian di sini MHV, kemudian candlestick arah kuku, kemudian re-entry, ya, re-entry buy. Jadi pola-pola ini selalu berulang, ya, di pergerakan harga, ya, di mata uang apapun. Saya sudah memperhatikan beberapa tahun yang lalu dan ini selalu berulang pola-pola yang sama. Dan ini bagi kalian yang belum mengerti, boleh kalian nonton video setup lengkap BBMA atau cara cepat belajar BBMA. Di situ saya sudah pernah menjelaskan. Jadi Anda nonton satu-satu ya sebelum Anda loncat ke materi berikutnya, biar kalian nggak bingung ya. Seperti misalkan apakah ciri-ciri ekstrim, seperti apa ciri-ciri re-entry, itu ada di playlist khusus Bollinger Band Moving Average. Nah, ini adalah SOP BBMA. Oke, setelah kita mengetahui, maka di sini saya akan hapus. Nah, sekarang kita kembali ke topik analisa. Nah, bagaimana cara menganalisa salah satu mata uang misalnya ya, apakah Euro USD, apakah GBP USD? Yang pertama kita lakukan adalah di daily. Nah, di daily, oke, kita menentukan yang namanya support dan resisten. Yang pertama, ya, kita melakukan dulu yang namanya menarik garis support dan resisten, ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pergerakan candlestick ya dari ujung terakhir. Oke, contohnya seperti ini, ya. Oke, kita harus melihat dari ujung ke ujung di daily ya untuk menentukan yang namanya support dan resisten. Kemudian baru kita menarik yang namanya yang pertama yaitu resisten, harga yang terakhir. Oke, kemudian supportnya ya. Nah, ini adalah resisten. Nah, ini adalah resistennya, harga tertinggi sebelumnya, bisa menjadi acuan kita untuk resisten. Kemudian yang di bawah harga terendah sebelumnya bisa menjadi acuan kita untuk supportnya, teman-teman ya. Nah, ini kan cara melihatnya itu kita harus melihat harga terdahulu ya untuk menentukan supportnya, teman-teman ya. Kemudian di resisten juga sama, kita melihat harga yang terdahulu juga, harga yang sering dikunjungi ya. Misalkan harga terdahulu itu harga yang terakhir yang sering dikunjungi, paling tinggi itu di harga berapa, kemudian di support itu harga yang paling rendah dan yang sering dikunjungi itu di harga berapa, maka kita akan menarik
garis resistennya dan support, dan kita berkesimpulan candlestick akan menuju resisten setelah menyentuh support. Begitu juga sebaliknya, setelah menyentuh resisten maka candlestick akan berbalik ke arah support. Nah, ada kasus kadangkala resisten ini ditembus. Ya, misalkan ditembus, maka contohnya seperti ini, dia memberi retest, kemudian dia tidak mampu, maka harga akan naik ke atas. Nah, ini bukan lagi yang dikatakan resisten, tetapi sudah menjadi support baru. Maka resistennya itu harus kita tarik harga yang baru, ya, di area ini. Kalau seandainya resisten ini ditembus, oke, maka dia akan menjadi support, ya. Kemudian kalau dia harga tertingginya akan menjadi resisten yang baru. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Ini juga berlaku misalkan di supportnya ditembus, ya. Kalau supportnya ditembus ke bawah, contoh misalkan di sini, ya. Seperti ini, supportnya kan ditembus, ya. Kemudian retest, tidak mampu melanjutkan, tidak mampu menembus, maka dia akan turun ke bawah. Nah, ini tidak lagi dikatakan yang namanya support, tetapi telah menjadi resisten, ya. Maka yang di bawah adalah support baru. Oke, kemudian candlestick bergerak naik ke atas, ya. Maka dia akan mencari resisten yang sudah terbentuk tadi, ya. Jadi saya kira mudah-mudahan bisa Anda pahami, ya. Resisten, kemudian ini adalah support yang baru. Nah, ini adalah analisa di daily, ya. Kita harus menentukan support dan resistennya. Kemudian yang kedua, ya, kita harus melihat candlestick itu apakah uptrend atau downtrend, ya. Nah, misalkan di area ini, ya, candlestick bergerak apakah di atas mid BB atau di bawah low BB. Kalau di atas mid BB, maka harga itu adalah uptrend. Kalau di bawah mid BB itu harga downtrend. Validnya uptrend dan downtrend, ya, dia mampu menembus yang namanya satu lagi, yaitu garis MA50 yang ada di Bollinger Band Moving Average. Nah, di situ Anda catat, ya, setelah menarik support dan resisten, kemudian apakah candlesticknya uptrend apa downtrend, ya. Maka kalau memang seandainya di daily itu uptrend, maka kita melihat di time frame H4 atau di H1 adalah setup untuk re-entry buy. Karena kenapa? Di daily itu uptrend. Kemudian kalau downtrend, sebaliknya misalkan downtrend, berarti kita melihat di time frame di bawahnya di H4 dan H1, kita mencari yang namanya setup re-entry sell, teman-teman, ya. Nah, selanjutnya yang ketiga juga, yang terakhir di daily, yaitu kita juga harus melihat, ya, di daily ini candlesticknya apakah mengikuti pola BBMA, misalkan contoh seperti ekstrim, ya. Apakah di daily itu sudah TP wajib, apakah di daily itu juga sudah MHV, CS arah kuku seperti biasa. Karena kenapa? Ini berpengaruh nanti di time frame di bawahnya, ya. Sangat berpengaruh nanti di time frame di bawahnya. Misalkan begini, kalau di daily itu ekstrim, ya, ekstrimnya panjang, kemudian sudah masuk misalkan ekstrim uptrend, kemudian candlestick masuk ke dalam top Bollinger Band, ya, biasanya itu di time frame H4 dan H1 itu telah membentuk yang namanya setup sempurna, teman-teman, ya. Dan kita tinggal melihat apakah ada aba-aba untuk diberi re-entry sell di time frame di bawahnya. Disitulah pentingnya kita harus mengetahui juga di daily itu seperti apa, ya. Nanti di chart, ya, saya akan menjelaskan. Oke. Nah, kalau TP wajib juga sama, ya. Kalau MHV kemudian candlestick arah kuku, apakah
uptrend, downtrend, maka kita hanya mengikuti di time frame H4 itu melihat setup re-entry sell atau re-entry buy ya. Nah, ini di daily. Oke, ini di daily. Yang pertama saya ulangi, kita menentukan support dan resisten udah, kemudian apakah candlesticknya itu masih uptrend atau downtrend. Kemudian yang ketiga, apakah pola candlestick itu sudah membentuk di ekstrim, TPW, MHV, CS arah kuku, apakah juga sudah membentuk re-entry ya. Ini di daily. Setelah kita mencatat, baru kita lihat di time frame H4 teman-teman. Oke. Oke. Nah, kemudian di time frame H4 ya, kita melihat setup BBMA. Yang pertama kita melihat yaitu setup BBMA. Kita mencari setup BBMA nya apakah sudah sempurna ya. Kemudian yang kedua kita mencari yang namanya re-entry ya, ciri-ciri re-entry ya, baik di H4 baik di H1. Oke. Nah, contoh misalkan yang tadi saya mengatakan bahwa misalkan telah terjadi yang namanya ekstrim ya di time frame daily. Oke. Ya, di sini ekstrim ya. Contoh misalkan di sini di daily adalah ekstrim ya. Maka di time frame H4 ya, biasanya dia telah membentuk beberapa setup BBMA yang telah berjalan ya. Karena kenapa? Sudah ekstrim, kemudian sudah MAV, paling minimal mungkin ya candlestick arah kuku ya. Kalau di daily ekstrim, oke, memang benar-benar ada azas ekstrimnya. Nah, kalau di H1 sendiri ya, oke. Nah, di time frame H1 sendiri teman-teman ya, dia biasanya itu sudah terbentuk yang namanya re-entry sell ya, re-entry sell ya. Kalau memang seandainya harga sudah downtrend, kalau uptrend juga demikian ya, sama ya. Oke. Kemudian ekstrim, TP wajib, MAV, candlestick arah kuku, re-entry, atau mungkin di sini bisa juga candlestick momentum, maka harga sudah seperti ini. Oke. Ini di daily sudah terjadi ekstrim ya, kemudian di time frame H4 juga sudah terbentuk misalkan CS arah kuku, atau bisa juga sudah terbentuk re-entry ya. Kemudian di time frame H1 itu sudah terbentuk beberapa kali re-entry ya. Jadi di daily H4 dan H1 itu adalah sinkron ya. Misalkan di daily tadi misalkan kita analisa misalkan ekstrim seperti ini ya, di pola-pola BBMA yang nomor 3 ini, maka kita mencari di sini setup untuk re-entry sell saja ya. Dan juga candlestick akan downtrend. Nah, kalau sudah downtrend di sini biasanya di daily akan mengikuti time frame H4 ya. Nah, untuk penembusan berbalik arah harga, misalkan di time frame H4 sudah menembus yang namanya mid BB ke atas, maka di daily harga siap-siap juga akan menembus untuk ke uptrend ya. Atau bisa jadi dari daily ke uptrend, maka di H4 juga akan berbalik arah. Jadi kita melihat setup BBMA nya. Kalau saya biasanya trader Asia itu melihat di time frame H4. Di daily tetap menentukan support dan resisten, kemudian uptrend dan downtrend, kemudian yang ketiga apakah ekstrim, apakah sudah terjadi TP wajib dan seterusnya. Maka di time frame H4 saya mencari setup BBMA yang sudah sempurna ya, yang sudah memberi aba-aba yang namanya diberi re-entry. Oke. Nah, disitulah saya menarik garis trendline ya, apakah trendline uptrend dan juga downtrend itu dua-dua. Kemudian di time frame H1 nya juga demikian teman-teman ya. Dan untuk entry-nya bisa jadi di time frame H4 dan juga H1 ya. Dan itu juga saya mengkombinasikan dengan garis trendline, dan juga saya menarik garis Fibonacci retracement untuk menempatkan yang namanya SL nya berapa, kemudian TP nya berapa ya. Jadi saya kira sampai di sini untuk penjelasan singkat ya, bagaimana SOP Bollinger Band Moving Average. Maka sekarang kita akan masuk ke dalam yang namanya chart ya.